Katakan, saya senang melihat Anda di tempat ini. Amin, saudara. Berapa banyak saudara yang bersuka cita ketika kita ada di rumah Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya mengucap syukur dan menyambut setiap teman-teman yang baru pertama kali hadir ke tempat ini. Dan welcome, dan kami sangat senang atas kehadiran saudara semua, saudara. Pagi hari ini, saudara, yuk kita siapkan hati kita sama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, tidak terasa, saudara, bahwa bulan ini adalah bulan gimana kita sudah masuk bulan November. Sebentar lagi, saudara, tidak terasa, saudara, kita sudah akan masuk bulan 12. Lalu habis itu kita akan selesai mengakhiri tahun ini. Saudara, tidak terasa menurut saya begitu cepat sekali. Padahal waktu itu barusan saja kita awal tahun, lalu kita jalani ibadah, and the end of the day tinggal 2 bulan lagi atau 1 bulan lebih, saudara. Kita akan segera mengakhiri, saudara, yang namanya tahun 2024 ini, saudara. Dan saya bersyukur untuk itu bahwa kita semua masih dalam keadaan sehat, kita semua masih setia bersama Tuhan. Amin, saudara. Nah, bulan ini, bulan November, kita semuanya akan berbicara mengenai sebuah tema yang baru, yaitu Still Got It. Katakan sama-sama, Still Got It. Dimana kalau bahasa Indonesianya terjemahnya adalah masih memiliki atau masih bisa. Saudara, bulan lalu kita bicara tentang plug-in, bagaimana kita terhubung, saudara. Lalu setelah itu kita bicara bagaimana setelah kita terhubung kita masih memiliki. Nah, saudara, saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu hari ini dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Dimulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saudara, 1 bulan ini kita akan bahas tentang Yosua pasal 14. Nanti saudara akan lihat bagaimana ada begitu banyak pengkhotbah, pengajar di tempat ini, dan I Care dan semuanya akan bicara bagaimana supaya kita still got it. Kita masih tetap memiliki. Memiliki apa, saudara? Banyak hal, salah satunya memiliki iman dan janji Tuhan yang sama, saudara. Kita masih tetap memilikinya, yang percaya katakan amin, saudara. Nah, Yosua pasal yang ke-14. Oke, thank you. Nah, Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, di mana nanti kita akan banyak bicara mengenai Kaleb, saudara. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Kaleb, saudara. Saya kasih judul kecil yaitu Finish Strong, katakan Finish Strong. Biasanya tema ini lebih populer dikhotbahkan di bulan Desember, saudara. Karena di mana kita akan mengakhiri tahun dengan finish strong. Tapi saudara, Roh Kudus taruh insight yang kuat di hati saya untuk membahas sama-sama tentang Yosua pasal 14, dimulai ayat yang ke-6 sampai 12. Di mana saya kasih judul adalah finish strong. Katakan sama-sama sekali lagi, finish strong. Ada 3 main point yang saya mau mengajak Anda dan belajar dari kehidupan seorang yang bernama Kaleb, saudara. Yang pertama, bagaimana Kaleb itu sudah menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan sangat kuat, saudara. Anda akan baca di Alkitab Yosua pasal 14, bahkan dia berkata, saat ini aku 85 tahun, tapi aku masih sama kuat. Seperti waktu firman Tuhan berbicara 40 tahun yang lalu kurang lebih, saudara. Jadi saudara, dia masih sama kuat, masih memiliki, still got it. Walaupun usianya sudah tua, dia tetap percaya kepada janji Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya dalam hidup Anda ada janji Tuhan yang begitu banyak dalam hidup Anda. Tapi seiring waktu, karena usia, karena problem, karena proses, karena semuanya, setiap kali kita kehilangan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak lagi konsisten untuk percaya. Kita tidak lagi pegang janji Tuhan. Bahkan kita mempertanyakan janji Tuhan dalam hidup kita. Mana Tuhan, katanya janjimu gini. Mana Tuhan? Lalu tadi pagi saya cerita, saudara, ketika Tuhan mengajak kita untuk bisa growing lebih dalam lagi, dan kita mau menjangkau lebih banyak lagi. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku gak seperti dulu waktu muda. Dulu aku masih anak muda, masih belum menikah, masih belum punya anak, masih belum kerja, bisa melayani Tuhan begitu berapi-api. Tapi seringkali diiringi waktu, saya udah gak muda lagi. Berapa banyak kadang-kadang Anda melayani Tuhan sebagai penari, lalu menikah Anda bilang, aduh gua udah gak muda lagi. Udahlah yang anak-anak muda aja maju.
Tapi kita belajar dari Kaleb, saudara. Bagaimana dia menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan kuat sekali. Bahkan di usia 45 tahun dia bilang, aku masih sama kuat seperti 40-an tahun yang lalu, saudara. Saudara, Anda melihat para penari ini gak semuanya anak muda, ada nenek-nenek, saudara, yang sudah punya cucu. Tapi dia nari bersama dengan cucunya dan sebagainya, saudara. Jadi buat saya secara pribadi, saudara, saya yakin dan percaya bahwa sekali lagi, saudara, bahwa bahkan ada satu orang ibu-ibu nari bareng-bareng anaknya. Dan semuanya bisa tetap melayani Tuhan, sekalipun kita masih tua. Belajar dari kehidupan Kaleb, saudara. Yang kedua, main point yang saya mau bagikan tentang Kaleb, di mana kita bisa belajar sama-sama dari kehidupan Kaleb. Dia tidak menyerah di tengah jalan. Banyak orang, saudara, menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia nyerah di tengah jalan. Udahlah banyak tantangan, udahlah susah, udahlah aku berhenti dulu deh, udahlah aku urusi masalahku dulu. Dengar ya, ketika kita punya masalah bukan berarti kita stop melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ketika kita punya pergumulan bukan berarti kita stop kepada panggilan Tuhan. Ketika kita memiliki sebuah problem dalam kehidupan kita, is not means bahwa kita meninggalkan Tuhan dan stop dulu. Udahlah aku gak melayani dulu, aku konsen dulu. Saudara, justru saya percaya ketika di tengah masalah kita melayani Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan memberikan jalan keluar atas setiap masalah kita. Minggu lalu saudara bisa dengar tentang cerita bahwa Nob cerita, gak ada yang tahu, saudara. Tapi yang saya tahu cuma satu, Nob, kenapa kamu agak beda ya? Dulu kamu tuh semangatnya minta ampun. Kenapa akhir-akhir ini aku lihat ya, kau masih tetap konsisten sih melayani Tuhan. Masih tetap sungguh-sungguh. Tapi aku merindukan spirit yang seperti dulu kamu itu ya benar-benar on fire sekali. Ternyata dia cerita, saudara. Begitu dia cerita, kita semua baru tahu. Ternyata dia ada pergumulan yang sangat berat di dalam pekerjaannya. Bahkan dia ngomong posisi dia gak aman, saudara. Kumpul semua area manager, dikumpuli oleh owner, dia peringkat paling rendah, saudara. Dan dia terancam sewaktu-waktu bisa dipecat, namanya juga kerja sama orang. But it's not mean dia berhenti melayani Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Saya seringkali manggil dia mau ngajak meeting, tapi tiba-tiba dia keluar kota. Ya gak apa-apa, saya maklum, saya bilang. Namanya juga kerja. Tapi dia tetap tidak menyerah di tengah jalan. Tiba-tiba saudara tinggal 2 bulan lagi tutup tahun. Rapotnya paling merah, paling jelek, saudara. Padahal tahun lalu dia dapat award, saudara, bahwa dia achieve terbanyak dan terhebat salesnya dan semua di seluruh Indonesia, number 1, saudara. Dan dia sangat mengucap syukur untuk itu. And then tiba-tiba tahun berikutnya masuk bulan ke-10, saudara, peringkat dia paling bawah. Tapi dia gak menyerah di tengah jalan. Dia tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Di luar kota dia tetap ikut doa pagi by Zoom. Dia tetap melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan apa yang terjadi even in the last minute, Tuhan masih tetap bisa bekerja. Yang setuju katakan amin. And then apa yang terjadi, saudara, minggu lalu dia sharing kepada Anda semua, berapa banyak saudara yang diberkati. I'm so blessed, saudara. Saya pastornya, saya leadernya, saya bapaknya. Tapi saya bilang, wow, khotbahmu hari ini benar-benar memberkati. Dan aku sendiri dikuatkan dengan khotbahmu. Dan ketika dia cerita tentang itu, Tuhan buat in the last 2 months, tiba-tiba peringkatnya jadi nomor 1. Tiba-tiba dia dapat satu project dan dia langsung achieve 100%, saudara. Dan Tuhan dipermuliakan. Dan saya yakin, saudara, mungkin Desember ini nanti dia akan naik lagi ke podium dan menerima penghargaan sebagai sales terbaik seluruh Indonesia. Bukan sales sih, dia bukan sales, dia manajer area. Tapi saudara, dia membawai 3 tempat, Medan, Palembang, dan beberapa ini, saudara. Dan saya percaya tahun ini juga dia akan dapat hal yang sama. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan nyerah di tengah jalan. Saya berdoa melalui kisah Kaleb, kita gak gampang nyerah di tengah jalan. Udahlah keluargaku berantakan. Udahlah. Saya ketemu banyak orang, saudara, terancam untuk berpisah keluarga. Tapi kita bilang gak usah nyerah. Masih ada Tuhan yang memberi solusi. Tiba-tiba Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Bahkan beberapa waktu lalu ada seorang pembicara dari Bandung, saudara. Suami istri, dia bicara tentang family, saudara. Di tempat ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia cerita bagaimana keluarganya berantakan. Suami istri ini hampir cerai dan sudah mau cerai, saudara. Dan mereka mengalami problem yang sangat berat.
And then tiba-tiba in the last day, saudara, in the last minute, di tengah-tengah mereka udah memutuskan untuk pisah dan cerai, saudara. Mereka keluarga Kristen, mereka melayani, dan tiba-tiba Tuhan pulihkan. Hari ini Tuhan pakai mereka menjadi pembicara untuk memulihkan begitu banyak keluarga. Jangan menyerah. Ada satu pengajaran dia yang saya ingat khotbahnya dia. Dia bilang ini, semuanya start at home. Dan saya ngomong itu benar, saudara. Semua, saudara, kalau saudara mau hidupmu benar, semua dimulai start at home, bukan di gereja, tapi dimulai dari rumah kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan menyerah di tengah jalan. Poin yang berikutnya, yang ketiga, yang saya mau sampaikan supaya ini nyampe dalam kehidupan saudara melalui kehidupan Kaleb. Yang pertama, bagaimana belajar dari Kaleb menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan kuat. Kaleb gak nyerah di tengah jalan. Bayangin, dia 40 tahun lebih menunggu Hebron dan dia gak putus asa. 85 tahun dan dia ngomong, kasih aku Hebron. Aku masih sama kuat seperti waktu 40 tahun lalu ketika Tuhan berbicara kepada Musa. Itu luar biasa. Abraham 25 tahun nanti janji Tuhan. Kaleb 45 tahun, saudara. Bukankah itu luar biasa? Ada amin, saudara. Yang ketiga, saudara, winning point yang saya mau sampaikan, supaya kita tetap still got it, masih tetap memiliki, mengandalkan, tetap percaya janji Tuhan dalam hidup kita sampai akhir. Amin, saudara. Itu 3 meaning point yang saya mau sampaikan buat Anda. Supaya melalui kehidupan Kaleb kita nangkep ada 3 poin yang besar yang penting sekali melalui the story of Kaleb, saudara. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, saya mau mengajak Anda untuk belajar who is Kaleb. Siapa itu Kaleb, saudara? Kalau kita pelajari Kaleb, saudara, arti nama Kaleb kalau dalam bahasa aslinya itu Caleb, artinya faithful, setia, saudara. Dog-like, artinya apa? Seperti anjing, saudara. Setia sampai akhir. Makanya ada orang yang sampai mengeluarkan sebuah statement, ya kan? Sampai ada yang ngomong anjing itu adalah makhluk yang paling setia, sangat setia. Makanya saudara, kalau Anda ke Jepang ada satu monumen anjing, saudara, di mana menceritakan bagaimana ada seorang anjing yang setia sekali menunggu tuannya, saudara. Saudara, kalau saudara mau tahu tempatnya, tanya Doyo, dia sering pergi ke situ, saudara. Nah, saudara, itu adalah kesetiaan, saudara. Digambarkan dengan anjing. Proskuneo juga seperti anjing dan sebagainya. Kaleb, saudara, itu adalah dog-like, seperti anjing. Kaleb juga artinya sepenuh hati. Kaleb juga artinya bold, brave atau berani, saudara. Jadi dari asal kata namanya, saudara, saudara bisa lihat bahwa semuanya ada dalam kepribadian Kaleb. Makanya jangan sembarangan kasih nama anakmu, karena anak namanya adalah iman dari orang tuanya. Makanya kalau orang Jawa dia kasih anaknya namanya Sugi, karena dia beriman supaya anaknya Sugigi, selamat, supaya dalam perjalanan hidupnya selamat terus. Ada amin, saudara. Itulah arti nama. Kaleb asal usulnya dia berasal dari suku Yehuda. Meski berasal dari keluarga keturunan Yehuda, beberapa tradisi Yahudi meyakini bahwa ia mungkin adalah seorang keturunan orang asing yang kemudian diadopsi atau bergabung dengan bangsa Israel. Dalam tradisi dia disebut sebagai seorang Kenas, artinya kelompok yang tinggal di sekitar wilayah Edom, saudara. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa dia itu bukan dari suku Yehuda, tapi diadopsi dari suku yang lain yang asing menjadi suku Yehuda. Whatever, apapun itu, tapi Kaleb adalah orang yang luar biasa, pribadi yang luar biasa. Nah, ada beberapa kisah yang menarik tentang Kaleb, saudara. Yang pertama, Kaleb adalah satu dari 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk mengintai Kanaan. Serta dia dan Yosua yang hanya memberi laporan yang positif. Anda bisa baca tentangnya di dalam Bilangan 13, Bilangan 14. Bahkan akhirnya hanya mereka dan keturunannya lah yang masuk tanah perjanjian, saudara. Nah, yang menarik di usia 40, Allah memuji dia, saudara. Tuhan yang muji, bukan manusia yang muji atau pengakuan Kaleb. Tapi waktu Kaleb usia 40 tahun, Bilangan 14 ayat 24, Tuhan yang ngomong, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya,
yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, maka akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan baik-baik, ada beberapa kata yang saya garis bawahi dengan tinta merah. Yang pertama, lain jiwanya, dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Tadi kami sama Nov ketawa-ketawa saudara. Waktu tadi menarikan sebuah tindakan profetik bahwa every provision, profesi, ada yang pengacara tadi saya lihat, ada yang tukang pom bensin, ada yang barista. Nah, saya bilang, dari mana ini barista datang? Nanti siang pesan aja kopi sama dia saudara. Nah saudara, ada ini. Tapi tiba-tiba ada satu yang membuat saya ketawa cekikian sama Nob saudara. Kenapa? Ada yang agak lain. Ini bukan lain jiwa tapi agak lain saudara. Kenapa saudara? Belum mandi baru bangun tidur sudah nari saudara. Nekat ini saudara. Makanya yuk lain kali mandi dulu yuk baru datang gereja. Saya ketawa saudara. Ini agak lain ini saya bilang. Yang lain kan ada yang tadi saya lihat ada tentara Korea lah, ada inilah, macam-macam tadi semuanya. Tiba-tiba ada satu orang yang baru bangun tidur ikut-ikutan nari saudara. Itu bukan lain jiwa tapi agak lain saudara. Kecuali yang itu, bukan itu maksudnya. Tapi Kaleb ini benar-benar lain jiwanya. Lain jiwanya itu bukan dia paling norak atau paling aneh, paling lain, bukan. Tapi dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati, gak seperti yang lain. 12 pengintai itu bukan orang sembarangan. Mewakili 12 suku, dan saya percaya itu adalah orang terbaik di sukunya masing-masing. Tetapi saudara, semuanya ngomong, wah kita ini belalang, mereka raksasa, kita pasti mati, kita habis semuanya. Tapi cuman Kaleb dan ngomong, Tuhan kasih negeri itu buat kita. Mereka mungkin lebih besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kita. Saudara, Kaleb dipuji Tuhan. Nah yang menarik lagi nih, yang luar biasa, kisah yang menarik tentang Kaleb, bukan cuma dia salah satu pengintai yang positif. Di usia 40 Tuhan sendiri memuji Kaleb. Tetapi di ayat yang berikutnya kalau Anda baca Yosua pasal 14. Walau sudah berusia 85 tahun, udah engkong-engkong saudara. Tapi Kaleb meminta Hebron. Dan dia benar-benar gak peduli di situ ada raksasa. Anda bisa bayangin gak tiba-tiba Pak Burlian ngomong sama Ricky, kasih aku SMA Sapri 1, aku akan jungkir balikan menangkan buat Tuhan. Kan lucu kan? Anda akan bilang, om sadar om, sudah tua. Oh gak apa-apa, aku masih kuat sama waktu aku, seperti aku waktu masih SMA. Saudara, saya berharap Johan ngomong gitu nanti. Guru, terima kasih khotbahnya tadi pagi. Aku masih sama kuat seperti aku 16 tahun yang lalu. Aku berdoa di sekolah, satu sekolah dilawat Tuhan. Aku menangi begitu banyak jiwa bagi Tuhan. Ada amin saudara. Kaleb still got it. Masih tetap memiliki passion yang sama. Masih tetap memiliki fire yang sama seperti waktu dia muda pertama kali dipanggil Tuhan. Ini menarik saudara. 85 tahun dia ngomong sama Joshua. Yang lain males-malesan tidur. Joshua marah. Sampai kapan kalian mau tidur seperti ini? Kalian harus pergi perangi dan miliki negeri yang Tuhan janjikan. Gak ada yang percaya. Mereka sudah masuk tanah perjanjian tapi mereka hidupnya santai. Udahlah kita udah dapat gereja baru, kita udah dapat tempat, nyantai-nyantai. Tapi Tuhan ngomong sama Yosua. Yosua marahin mereka. Keluar, pergi berperang, duduki. Kaleb maju tiba-tiba ngomong gini, kasih aku Hebron. 45 tahun lalu Tuhan ngomong sama Musa, setiap tanah yang kami injak akan kau berikan menjadi milik pusaka kami. Aku masih sama kuat. Kalau dalam istilah kita itu yang kita ambil tema bulan ini, I still got it. Aku masih memiliki passion yang sama. Aku masih memiliki keberanian yang sama seperti 40 tahun yang lalu. Aku masih memiliki fire api yang sama seperti 45 tahun yang lalu. Waktu pertama kali aku diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Berapa banyak dalam hidup kita terlalu nyaman, udah comfort zone. Kerjaan kita udah settle, bisnis kita udah aman, semuanya udah aman, kita udah punya anak, udah punya cucu, udah punya semua. Udahlah giliran anak muda yang bekerja buat Tuhan, kita yang tua pensiun duduk nikmati. Saudara, dalam Tuhan tidak ada kata pensiun. Kita mesti still got it.
masih tetap memiliki fire yang sama, masih tetap memiliki spirit yang sama, masih tetap memiliki semangat yang sama untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Still got it, it's not just a time untuk keren-kerenan. Tapi saya berdoa supaya Anda memiliki still got it, memiliki masih tetap sama seperti waktu Tuhan panggil kita pertama kali. Berapa banyak saudara pertama punya pengalaman dengan Tuhan? Waktu ketemu Tuhan pokoknya tiap hari mau baca Alkitab, tiap hari mau doa, tiap hari mau ke gereja, tiap hari mau jangkau jiwa, tiap hari mau bawa orang kepada Tuhan dan semuanya. Kenapa? Karena kita cinta mula-mula. Tapi setelah kita menikah, kita punya anak, kita settle bisnis, kita kerja, semangat itu mulai pudar dalam hidup kita. Saya berdoa kita mesti still got it, masih tetap punya passion yang sama, semangat yang sama, desire yang sama to serve the Lord until the end, sampai kita mati, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Ini menarik dari kehidupan Kaleb. Jangan ngomong gue udah oma-oma, gue udah opa-opa. Anda oma, Anda opa. Kaleb juga opa-opa 85 tahun. Tapi dia ngomong ini, aku masih sama kuat. Seperti waktu 45 tahun lalu Tuhan panggil dan mengutus aku menjadi pengintai ke negeri Kanaan. Bisakah kita masih memiliki passion yang sama? Kapan pertama kali kamu ketemu Tuhan? Kapan pertama kali ketika kamu mengalami cinta mula-mula sama Tuhan? Are you still got it? Berikutnya kita akan belajar apa sih kelebihan Kaleb. Ini yang saya simpulkan ketika saya baca, saya merenungkan, menyimpulkan Kaleb ini punya hal yang luar biasa, yang kelebihan yang sangat dahsyat, saudara. Yang pertama, Kaleb punya keberanian untuk percaya. Gak semua orang bisa percaya. Tuhan, aku mau percaya, aku percaya sama Tuhan, hidup di tangan Tuhan. Oke, full time, gak berani, saudara. Kaleb berani, saudara. Ketika saya pertama kali ditantang Tuhan untuk memberi hidup sepenuh waktu untuk Tuhan, gak mudah. Kecuali ngomong gini, oke, kamu full time, gaji sekian, bonus sekian, semua sekian, oh, enak kita. Kami bersyukur semua orang yang di tempat ini melayani secara volunteer. Ketika kamu dipanggil Tuhan, berani gak untuk percaya bahwa Tuhan pasti akan cukupi kehidupan kita? Ngomongnya gampang, tapi kan anak butuh susu, tapi kan makan butuh duit. Semua kebutuhan butuh. Mau isi bensin pakai uang, mau kemana-mana bayar uang, listrik bayar pakai uang, makan harus bayar pakai uang, bukan pakai iman. Kalau Anda ke restoran, Anda gak butuh iman, Anda butuh dompet. Dan pastikan dompetnya berisi. Bisa gak kita percaya sama Tuhan bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaannya? Pak, besok resign, full time, melayani Tuhan sepenuh waktu. Makan apa? Gak tahu, pokoknya percaya, burung pipit Tuhan pelihara. Masa kamu enggak? Ya ngomongnya gampang, pertanyaannya satu. Berani gak kita untuk percaya? Ternyata untuk kita berani percayakan hidup kita, masa depan kita, keluarga untuk Tuhan, itu butuh keberanian khusus. Banyak orang ngomong omdo doang, saudara. Oh, aku percaya hidupku, Tuhan pasti pelihara. Baru gak jualan, baru gak dapat bonus, baru target gak masuk, aduh Tuhan gimana ini? Nah, padahal Tuhan janji loh, kalau kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh, percayalah, kamu gak akan kelaparan. Dengar ya, kalau kamu melayani Tuhan, dengar baik-baik. Kamu masih mikir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, itu dicari orang bangsa yang tidak mengenal aku. Aku bapakmu, aku tahu kata Tuhan, apa yang kamu perlukan. Dan Allah akan mencukupi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Pertanyaannya, kita berani gak punya kepercayaan untuk percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Saya sering ngomong sama anak-anak rohani saya, yang penting satu, asal hidup benar, gak usah takut masa depan. Asal hidupmu benar sesuai dengan firman, gak usah takut, gak akan kelaparan. Kamu baca di Alkitab bagaimana Tuhan menyediakan penyediaan yang luar biasa kepada hamba-hamba Tuhan. Kamu lihat bagaimana Tuhan bisa memelihara Elia even melalui seorang janda Sarfat yang gak punya apa-apa. Tuhan bisa panggil orang kaya untuk provide dia. Tapi Tuhan mau buktikan sama dia bahwa kamu gak boleh ngandali orang kaya. Kamu harus andalkan aku. Bahkan aku bisa utus janda yang gak punya makanan kecuali makanan terakhirnya untuk provide kamu. Trust the Lord completely. Kamu harus percaya, Tuhan aku percaya.
Kalau aku melayani sungguh-sungguh, kalau aku hidup benar ya, aku gak akan takut masa depanku. Saya 21 tahun melayani sebagai gembala FJ Palembang. No salary from the church. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kami sekeluarga. Kenapa? We trust the Lord completely. Anda semua tahu bagaimana kehidupan kami sekeluarga. We trust the Lord completely. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb punya keberanian untuk percaya kepada janji Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, setiap tempat yang kamu injak akan menjadi milik pusakamu. Kamu akan masuk ke sebuah negeri di mana ada madu susu yang berlimpah. Kaleb percaya kepada janji Tuhan. Sekalipun dia sudah 85 tahun, he still got it. Dia tetap percaya sama janji Tuhan. Hai, nantilah aku full time, aku kerja dulu mati-matian, kumpul duit banyak-banyak, sudah uang banyak baru aku melayani Tuhan. Baru aku akan kasih hidupku melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara, anak kecil juga bisa kalau semuanya kayak gitu, saudara. 21 tahun perjalanan IFGF. Dari pindah satu tempat lain, pindah tempat lain, sampai akhirnya kita punya tempat ini, saudara. It's not easy to trust the Lord. Banyak tantangan. Kita mungkin dimulai dari 10 orang, 9, tiba-tiba kurang 1, udahlah capek kayak gini. Kurang lagi 1, 8, udahlah capek, tapi masih ada orang yang percaya. Saya gak heran dan saya gak kecewa. 12 pengintai orang terbaik Musa, cuma 2 yang percaya Tuhan. Sisanya ngomong, berat, gak mungkin. Dan kita ngalami itu semua, saudara, dalam kehidupan kita. 21, 21st. The journey of faith dalam kehidupan IFGF. Pastor Pendi kemarin sampai khotbah bilang, please, don't quit. But kita gak bisa maksa orang untuk tetap stay, saudara. Karena itu pilihan. Do you trust the Lord completely? Udahlah aku gak melayani lah, lebih baik aku kerja. Aku melayani tapi hidupku gini-gini terus. Saudara dengar baik-baik ya. Saya gak pernah lihat orang benar. Raja Daud ngomong, dari aku muda sampai aku tua, gak pernah lihat orang benar minta-minta. Gak pernah. Bahkan maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kamu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu melayani Tuhan, hidupmu gak bakal susah. Tapi saya gak ngomong bahwa kamu akan kaya raya. Tapi dengar baik-baik. Saya gak janjiin bahwa, ikut Tuhan, itu akan jadi kaya raya. Kita gak seperti itu. Kita mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Tapi yang jelas, yang saya tahu cuma satu, Tuhan ada bersamamu. Apapun yang kamu hadapi, kamu akan menang. Saya gak janjikan hal yang muluk-muluk. Saya janjikan hal yang real, yang realita. It's not cuman iklannya bagus. Bahkan Yesus ngomong, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kamu akan dibenci orang, kamu akan ini, kamu akan mengalami yang gak enak. Tapi di dalam semua apapun, cuman satu yang Tuhan janjikan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan saya yakin that is more than enough. Kalau Tuhan menyertai kamu, kamu akan survive dalam hal apapun. Tantangan tetap ada, tapi bukan untuk membuat kamu jatuh, justru untuk melihat bagaimana Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya. Kemarin saya doain Eagle Learning Center di tempat Johan yang baru lagi. Lalu saya cerita, saya memberi kesaksian bagaimana the journey of faith dalam hidupnya dia. Dia waktu itu keluar dari salah satu sekolah international school, dia ngajar di situ. Keluar, lalu dia sama Meli ngadep kami sebagai bapak rohaninya. Dan dia mau menikah di tahun itu, di bulan Agustus. Lalu saya bilang, bulan Juni kamu keluar, gak ada kerjaan. Bulan Agustus mau merit. Think about it, pikirkan itu lagi. Saya gak ngomong gak setuju berkati kamu. Saya pasti setuju, saya tahu kamu orang baik, istrimu orang baik. Dan kalian adalah anak-anakku yang terbaik. Aku pasti berkati kalian, tapi kamu baru kehilangan kerjaan. Agustus kamu mau menikah. Apa enggak kita mundur aja tahun depan menikahnya? Oh gak bisa, kami udah kebelet. Oh ya udah gak apa-apa, saya bilang. Lalu singkat cerita, saudara, dia menikah, tapi gak ada kerjaan. Gak mudah untuk percaya Tuhan. Dan tiba-tiba dia ngontrak satu tempat, tokonya orang lain, lantai 2 dia ambil. Lalu dia buka Eagle Learning Center. Saudara tahu,
ribut sama pemilik rumah. Kenapa? Karena yang orang les bawa mobil, parkir, dia marah-marahi terus. Wah, dimaki-maki, dihina. Pokoknya kasar lah sampai dibuat malu, saudara. Beneran. Rukonya di Lemabang, di depan kuburan, saudara. Ini orangnya ada di sini. Tidak ada pekerjaan, tapi dia melayani Tuhan. Dia adalah salah satu anak terbaik yang saya utus ke Singapura. Gembala sidang di Singapura cerita sama saya, wah saya bangga sama anakmu ini. Kenapa? 1 tahun bawa 60 jiwa ke gereja menangi bagi Kristus. Saya habis itu ngomong, wah sayang juga ya kalau dia pergi. Saya bilang, tahun depan pulang-pulang. Cukup, saya bilang. Dan dia pulang ke Palembang sana. Habis itu saya bilang, yuk kita build the church sama-sama. Lalu akhirnya ya udah, singkat cerita, saya doain di situ, dia berhasil. Lalu dia mau buka cabang yang baru di Raja Wali. Dan hari itu saya dan mama datang doain tempat itu. Lalu mama saya dapat penglihatan, dia bilang, Han, gak usah buka kafe-kafe. Dia mau buka kafe, di bawahnya lantai 1 kopi segala macam kan. Gak usah. Ama lihat doa, kamu diberkati Tuhan. Muridmu penuh sampai tempat ini, sampai lantai 3 gak ada tempat lagi untuk ngajar. Dan benar hitungan berapa bulan ke depan Tuhan berkati dia. Kamu tahu, dia baru menikah, pengantin baru. Kamar pengantinnya dipakai untuk ngajar murid di situ. Itu parah dulu Eagle Learning Center. Kamar pengantin aja dipakai untuk les. Gak ada tempat. Lalu Tuhan berkati dia, bener ama katanya. Dia bongkar semua jadi kelas. Lalu Tuhan berkati dia lagi di Puncak Sekuning, Eagle Learning Center yang ketiga. Kami datang berkati lagi. Pokoknya saya bilang, udah, kalau kamu setia sama Tuhan, percaya, God will bless you. Kamu hidup benar, setia sama Tuhan. Diberkati lagi The Learning Center. Dia buka cabang yang keempat di Kutilang. Dia buka lagi dan berhasil lagi. Lalu kita move di tempat ini. Saya bilang, Han, gimana kalau kamu buka cabang lagi di sini? Oke, Guru. Baru buka cabang kemarin, bulan 1 ya kamu buka ya? 12 ya? 11 ya? 11, saudara. Jadi sebelum peresmian gereja bulan 12 dia buka di sebelah persis ruko. Sekarang muridnya udah 100 lebih, saudara. Dan kamu mau total semuanya nih, semuanya. Sekarang dia punya 500 lebih murid. Tuhan bisa memberkati kita dengan sangat cepat. Asal kita setia, saudara. Ada amin, saudara. Kemarin saya buka lagi satu cabang berikutnya lagi. Di Puncak tapi dia ambil sebelah lagi. Saya bilang God is good, saudara. Tuhan baik. Yang penting kita setia sama Tuhan. Lalu tadi pagi saya ngomong, Han, aku rindu semangatmu yang seperti dulu, dimana tiap tahun kamu bawa begitu banyak orang kepada Yesus. Hari ini khotbah ini bukan cuma buat dia, buat kita semua, buat saya juga. Are you still got it? Tetap memiliki passion yang sama? Apakah kamu masih punya semangat yang sama, gairah yang sama Tuhan, dan kamu tetap percaya sama janji Tuhan? Berapa banyak orang yang percaya Tuhan kasih tempat ini gak gratisan buat kita. Harganya mahal dengan air mata yang begitu banyak. Kita juga dihina-hina orang. Ngapain ikut AFC Palembang, pindah-pindah terus tempat kayak kucing beranak. Gak ada tempat yang pasti. Hari ini Tuhan memberkati kita dengan tempat yang kayak gini. Kita bisa menyediakan fasilitas. Makanya teman-teman TYC ngomong, weh aku mau undang teman-temanku main game, whatever, for apapun. Ini tempat dibuat ya untuk welcome orang-orang untuk datang semuanya. Dari latar belakang apapun. Kenapa? Dulu kami juga orang gak beres semuanya. Kami juga orang gak benar, kami juga orang yang kurang perhatian semuanya. Gereja hadir untuk orang-orang, bukan untuk siapapun, tapi semua kalangan, semua latar belakang apapun yang mau diubah dalam hadirat Allah. Ada amin, saudara. Dulu kita lakukan penjangkauan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, kemana-mana. Sampai kita ngalami banyak sekali lawatan, banyak anak muda memberi hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Are you still got it? Saya diingati Tuhan 20 tahun lalu loh. Waktu kita masih muda semuanya. Wah, semuanya on fire, semuanya ke sekolah-sekolah, beritakan Injil, semuanya sharing, semuanya ini. Satu sekolah dilawat Tuhan. Dan are you still got it? Oh, 20 tahun lalu. Kaleb 45 tahun lalu, saudara. Dia tetap bisa jaga, konsisten. Saya tahu dari tadi Pak Yudi nangis, saudara, karena dia diingetin Tuhan sekarang nih.
Berapa puluh tahun yang lalu, bagaimana passionmu dengan Tuhan? Are you still got it? Bagaimana kamu mati-matian cari Tuhan, cari jiwa, pokoknya melayani. Wah, gak mikir apa-apa, pokoknya kerja buat Tuhan. Nyanyi lagi, kerja buat Tuhan selalu manis ya, walau tanpa gaji, tetap gua semangat. Sekarang dikit-dikit hitungnya duit. Are you still got it? Aduh Tuhan, aku sibuk sekarang, banyak usaha. Aduh Tuhan, gimana kalau seandainya Tuhan ambil semua usahamu dan balikin kamu gak punya apa-apa sampai kamu bergantung lagi sama Tuhan? Apakah kita mau seperti itu? Oh Tuhan, aku janji kalau aku sembuh dari sakit ini, aku mau kasih hidupku melayani Tuhan. Tapi kita lupa, kita udah terlalu nikmat, terlalu nyantai. Tuhan, kalau kau tolong aku dengan masalah ini, aku mau mati-matian cari Tuhan. Kita udah ditolong Tuhan, udah dipulihkan Tuhan, kita lupa. Are you still got it? Gak mudah untuk mempertahankan konsistensi. Tuhan ingati saya nak 25 tahun lalu. Saudara tahu saya jual cincin kawin, saya jual semuanya, pokoknya melayani anak muda. Hatinya nih semua anak muda, kita bersama-sama semuanya. Waktu kita kolek ada yang ngasih HP, ada yang ngasih semuanya. Nah ini untuk pelayanan anak muda semuanya Tuhan. Dan Tuhan ingati saya, are you still got it? Saya janji sama Tuhan, Tuhan kasih aku waktu 2 bulan lagi, aku lagi nyusun tesis. Tesis selesai, aku akan turun gunung lagi. Are you still got it? Saya lagi nantang Johan nih. Ayo Han, gua temani lu. Ke sekolah mana kita? 2 bulan kasih aku waktu, aku beresin tesisku dulu. Are you still got it? Oh Tuhan, aku ini sudah sibuk. Iya betul kamu sibuk. Tapi kamu punya passion yang sama seperti dulu. Tuhan kasih kita tempat begitu besar. Ada banyak bangku yang masih di belakang disusun saudara. Itu bukan dibeli hanya untuk disusun jadi pajangan dekorasi. Itu untuk disusun dan diisi oleh jiwa-jiwa. Sehingga semua orang bisa datang nyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ngalami perubahan, yang setuju katakan amin. Mereka yang gak benar jadi benar. Mereka yang broken, mereka dipulihkan. Mereka yang ngalami begitu banyak masalah, mereka ketemu Tuhan dan dipulihkan di tempat ini. Are you still got it? Come on. Saya waktu nyiapin khotbah ini saya nangis. Dan saya bertobat saudara. Wah waktu saya muda saya penginjilannya gila-gilaan. Waktu saya muda saya kemana-mana. Pokoknya semua ayo, saya bawa mobil saya, mobil pick up saudara, mobil istri saya. Itu belakang isinya orang semua kayak bawa kambing saudara, kayak bawa sapi. Tanya teman-teman, wah rame semua. Sampai berapa, wah duduk ada polisi. Wah jemput jiwa kemana-mana. Are you still got it? Saya ketemu teman baru saudara. Wah saya semangat banget karena saya ingat masa-masa muda saya. 20 tahun lalu saya juga lakukan hal yang sama. Saya pergi ke sini, saya kemana-mana. Walaupun alasannya yang rohani saya gini, sekarang saya ngurusi pendeta-pendeta Pak. Ini nanti saya ke Solo ada 1000 pendeta. Seminar di Solo 350 pendeta, udah daftar. Ke ini nanti 250, 200, total semuanya hampir 1000 saudara. Saya bisa alasan, Pak Tuhan aku sekarang ngurusi pendeta-pendeta. Tapi Tuhan ingati saya, are you still got it? Ingat, waktu kita berkhotbah, itu firman Tuhan bukan cuma buat kamu. Firman Tuhan itu perbandang bermata dua, buat saya dan buat kamu. Dan saya nangis nyiapin ini malam-malam jam 11 malam. Saya mulai ingat 25 tahun yang lalu. Saya menangi Johan di sekolah, saya menangi anak-anak muda yang sekarang jadi leader-leader di gereja ini saudara. Itu dulu celana pendek, nakal, lancai saudara. Ini orangnya salah satu. Tengkar sama orang, ambil pena, tusuk orang. Sekarang jadi anak baik, jadi pemimpin di gereja. Lalu Tuhan ingati saya, are you still got it? Menemukan orang-orang yang model kayak gini lalu diubah sama Tuhan. Jangan kita alasan, kita kan pendeta sekarang ngurusi orang-orang ini. Enggak. The Great Commission untuk semua kita. Ada amin saudara. Makanya waktu saya siapin khotbah ini, ngeri-ngeri sedep. Saya ini bukan khotbahin Anda, saya khotbahin diri saya sendiri. Robert, are you still got it?
Makanya saya membaur dengan anak-anak SMP, anak-anak SMA. Karena saya tahu mereka adalah pemimpin masa depan gereja. Saya harus mempersiapkan mereka, saya gak bisa ngumpul hanya cuma satu komunitas terus. Makanya saya bagi waktu saya. Saya kumpuli anak-anak, kadang-kadang cuman saya bilang, ya tapi satu sih yang saya gak bisa, saudara, membaur dengan mereka, bahasa mereka beda dengan kita. Maka kadang-kadang saya duduk sama mereka, main gap, oke. Padahal saya gak terlalu sampai gimana-gimana, saudara. Cuman saya mau cari gimana caranya saya bisa membaur dengan mereka. Supaya minimal saya bisa menularkan nilai-nilai yang ada dalam hidup saya. Cuman satu yang gak bisa. Saya belajar sih, oh mereka main PS sini main PS. Saya dikijangin terus, saya paling goblok, saudara. Padahal saya kepingin bukan untuk main, cuman saya tuh kepingin bisa mereka tuh tahu bahwa gembala sidang di tempat ini, welcome dengan siapapun. David ngomong, saya ini sampai membaur sama anak saya, main gabung sama mereka. Oh tapi saya dimarahin temannya, siapa ini David? Goblok gitu. Lalu Excel naik, bapakku, oh salah itu. Kenapa? Wong perangin ini, dia perangin ini, bukan nolong malah ngancuri, nganggu aja. Saya bilang, itu bahasanya beda. Saya juga kepingin, wah main biar bisa sama anak saya, tapi udah ketinggalan jauh kita. Bahasanya kita, ininya kita sudah jauh sekali. Tapi minimal satu lah, saya welcome, saya bilang saya gak bisa main, tapi tempat ini terbuka untuk orang yang mau main. Saya gak anti, wah ini kedagingan duniawi, tidak, silakan saudara. Tempat ini dibuka untuk semua siapapun. Bila belum mereka main, ayo kita ibu-ibu masak, kita ini, oh kita berkati, kasih makan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa gereja itu friendly banget sama semua orang. Jangan sampai orang malas ke gereja. Kenapa malas ke gereja? Gereja itu terlalu rohani, terlalu kudus. Sehingga mereka merasa kalau aku kesini kayaknya bukan tempatku ini. Terlalu rohani. Saudara, saya setuju bahwa hidup kita harus rohani. Tapi kita juga harus welcome dengan semua orang. Ada amin, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan, God is good. Saya kasih support dengan anak-anak youth. Wes kamu mau jangkau teman-temanmu, daripada mereka bertemannya gimana. Kamu buat komunitas di sini, kamu mau main bareng di sini, silakan. Wah pastor nggak sayang hidup AC, buka LCD, nggak apa-apa. Saudara dengar baik-baik. Kalau kamu perhatikan Yesus ya, satu orang gila ditukar dengan 2000 babi. 1 kilo babi berapa coba? Tanya Doyo, oke berapa 1 kilo? Kali 1 ekor kali 2000 itu ditukar satu orang gila. Itu anak-anak muda yang datang ke sini main game, mereka bukan orang gila, mereka orang baik-baik, saudara. Kalau kita cuma ngidupi AC, kita cuma nyiapin makan, kita cuma nyiapin LCD, itu terlalu murah. Kalau mereka bisa ketemu Tuhan dan diubah sama Tuhan, dan hidup mereka bisa berubah, itu murah sekali. I will do it. Kalau kita nyewain mobil, nyewain bus untuk orang-orang yang gak bisa datang, lalu mereka kita sediakan tempat mereka datang, mereka bisa beribadah, saya kasih tahu itu murah sekali. I will do it. Kalau ada orang-orang yang ngomong sama saya, Pastor Robert, aku berani jangkau komunitas, siapin aku 10 mobil, kami akan lakukan. Kenapa? Karena terlalu murah. Kalau ada jiwa yang bertobat dan diubah sama Tuhan, at any cost. Jangan cuma slogan, at any cost, save the lost at any cost. Oh ya siapin mobil, wah mahal. Omong kosong. Saya berdoa supaya kamu still got it, masih memiliki passion yang sama, percaya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa kelebihan Kaleb? Punya integritas. Yosua 14 ayat 7 ngomong gini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. That is integrity. Apa kelebihan Kaleb? Karena dia adalah the man of integrity. Dia orang yang jujur, gak ngomong apa adanya. Gak ngomong apa ada apa-apanya, tapi dia apa adanya. Yang ketiga, dia punya ketekunan, kesetiaan yang luar biasa. Bilangan 14 ayat 24. Ini Tuhan yang ngomong, tetapi hambaku Kaleb lain jiwanya, dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Sekali lagi, itu kelebihan yang luar biasa. Yang keempat, ini yang sering tidak dimiliki oleh anak-anak zaman now sekarang, saudara.
Yaitu apa saudara? Fighting spirit. Saya nggak mengajak mereka habis ini ribut terus, bertengkar, bukan. Fighting spirit maksudnya apa? Punya semangat juang. Yosua 14 ayat 10-12. Aku telah berumur 85 tahun hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu 45 tahun yang lalu. Dia punya fighting spirit. Dari mana saya tahu? Anda bayangin menanti janji Tuhan 45 tahun kalau Anda gak punya fighting spirit. Saya jamin Anda sudah murtad pasti. Kalau kamu gak punya fighting spirit, saudara, menanti Tuhan, janji Tuhan dalam hidupmu yang belum digenapi selama lebih dari puluhan tahun, kamu pasti akan murtad. Tapi Kaleb tetap percaya. Bayangin, 45 tahun yang lalu Tuhan bicara akan bawa mereka masuk ke tanah perjanjian, di mana ada susu, madu dan seterusnya. 45 tahun lalu Kaleb diutus menjadi 12 pengintai, dia lihat negerinya. Dengar baik-baik. Tapi Kaleb mendapatkan tanah perjanjiannya, Hebron, di umur 85 tahun, saudara. 45 tahun itu lama dan butuh fighting spirit yang kuat. Kalau enggak, saya jamin, saudara, dia pasti udah give up, saudara. Yang setuju katakan amin. Yuk kita belajar dari Kaleb. Lalu, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? What should we do? Dari pelajaran Kaleb ini, ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, yaitu keep choosing. Saudara harus tetap, saudara, keep choosing, saudara. Kalau Anda baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, engkau telah bahwa firman yang diucapkan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang kau di Kades ben Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku bersama-sama dengan aku pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Tapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kaleb always keep choosing. Karena dia percaya bahwa dia adalah orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Dan dia tetap setia dengan panggilan itu. Dan dia tetap bertahan dengan itu. Kamu tahu Yosua, waktu kita sama-sama ada di Kades Barnea, kamu tahu waktu itu Tuhan ngomong sama kita, akan memberikan negeri kepada kita. Dan dia tetap keep choosing. Dia tetap memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Ada sebuah ilustrasi yang saya kutip dari sebuah artikel yang luar biasa, yaitu tentang seorang nenek yang bernama Ella Cright, saudara. Ella Cright ini, saudara, menulis ada sebuah laporan, katakan The Nashville Banner melaporkan bahwa Ella yang berusia 81 tahun, dengar baik-baik, tidak pernah absen menghadiri sekolah minggu selama 20 tahun, saudara. Kalau kita artikan, itu berarti 20 tahun dikali dengan 1 tahunnya berapa kali 20 setiap minggu, itu sama dengan artinya 1040 hari minggu dia gak pernah absen datang ke gereja sekolah minggu, saudara. Apa yang terjadi? Artikel itu kemudian memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan ini waktu saya baca renungkan, itu menggelitik hati saya. Pertanyaan pertama ditulis gini, menurut Anda, apakah Ella tidak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalangi dia untuk datang ke gereja? Misalnya tiba-tiba minggu berikutnya selama 20 tahun itu ya. Ini luar biasa nenek ini, 20 tahun gak pernah bolos sekolah minggu. Pertanyaannya satu di artikel ini, apakah dia gak punya teman yang ngajak dia minggu ke kafe atau main atau apa sehingga menghalangi dia untuk ke gereja? Yang kedua, tidak pernahkah ia melakukan perjalanan di akhir pekan? Yang kedua maksud saya satu, apakah ia tidak pernah sakit kepala, flu, enak badan atau gak enak badan, lelah atau capek atau apapun? Selama 20 tahun gak pernah absen sekolah minggu. Pertanyaannya di artikel itu, apa dia gak pernah sakit? Gak pernah batuk? Gak pernah pilek? Berapa banyak kita ngomong, aduh sorry aku gak gereja hari ini, kenapa? Batuk. Ya kalau memang parah ya oke lah.
Aduh aku gak bisa gereja, kenapa? Pusing. Tapi kalau minta sama Tuhan nomor satu, Tuhan awas ya, aku kasih seminggu, kalau gak jawab doaku, minggu depan aku gak ke gereja. Tuhan diancam. Mintanya banyak, tapi gak setia sama Tuhan. Gimana? Pertanyaan berikutnya, gak pernahkah ia melakukan perjalanan di akhir pekan? Misalnya diajak mamanya ke Lampung, misalnya ke Jakarta, 20 tahun gak pernah absen. Pertanyaan berikutnya, tidak pernahkah ia bangun terlambat waktu hari Minggu? Ada orang-orang yang kita telepon, kenapa gak gereja? Aduh sorry pastor, kesiangan bangun. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Jam 9 ibadah kesiangan. Gimana kalau kita mulai kebaktian jam 7, saudara? Masih di sorga katanya, saudara. Jam 9 ibadah, saudara. Gak kebangun. Tapi kalau kita berdoa minta sama Tuhan, kita maunya cepat, kilat, dan sebagainya. Ya maaf ya, saya gak nyinggung siapapun yang kalau kamu bangun telat ke gereja. Saya mengajak Anda merenung artikel ini, saudara. 20 tahun nenek ini gak pernah telat sekolah minggu, gak pernah gak datang sekolah minggu. 1040 kali hari Minggu dia gak pernah bolos. Ini inspiration banget. Lalu yang berikutnya, apakah di daerah tempat tinggalnya gak pernah turun hujan, salju waktu hari Minggu pagi sehingga menghalangi dia gak ke gereja? Aduh pastor gak bisa datang ke gereja, kenapa? Mendung di tempatku. Loh mendung belum hujan. Oh ya banyak geledek tapi belum hujan. Cuman mendung aja kita udah ngomong, waduh gak usah gereja lah. Mendung. Saudara think about it. Are you still got it? Dulu ngomong, Tuhan badai apapun, hujan apapun, gak akan ada yang menghalangi aku dengan Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Pokoknya kerja buat Tuhan terlalu manis walau tanpa gaji. Oh nyanyinya gaya karismatik pertama kali bertobat. Nyanyinya gitu terus. Baru hujan dikit gerimis. Aduh sorry gak bisa pelayanan pastor. Kenapa hujan? Kalau hujan naik motor masih bisa pakai jas. Kalau sampai bawa mobil ngomong alasan hujan, satu kata, terlalu. Keterlaluan saudara. Belajar dari nenek ini saudara. Kalau nenek ini saudara masih hidup dan ada saudara, saya mau undang ke gereja kita suruh khotbah. Biar bertobat semuanya saudara. 1040 kali hari Minggu gak pernah bolong satu kali pun saudara. Ini orang hebat saudara. Yang terakhir saudara, apakah tidak seorang pun di gereja yang pernah nyakiti hati nenek ini sehingga dia kecewa gak mau ke gereja atau pindah gereja? Think about it. Pasti ada saudara. Tapi dia gak menghalangi. Sampai akhirnya artikel ini ditutup dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada alasan yang dapat menghalangi Ella untuk tidak pergi ke gereja? Jawabannya tidak sama sekali. Semua tergantung kamu. Are you still got it? Hebat ini. Hebat gak Pak? Hebat 1040 kali. Nah bilang aduh mateng kalau dihitung sama Tuhan. Aku banyak bolosnya minggu. Tapi beda kerja. No problem. Yang saya ngomong ini kalau Anda di rumah masih tidur, masih nonton, gak mau ke gereja, itu terlalu saudara. Yang kedua, what should we do Pastor Robert? Keep focusing. Katakan sama-sama, keep focusing. Kita harus tetap fokus. Yosua 14 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, kata Kaleb, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini setelah 45 tahun yang lamanya, sejak janji firman Tuhan diucapkan sampai sekarang, dia tetap setia ikut Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan dia tetap fokus dengan janji Tuhan. Dia gak peduli umurnya berapa, yang dia tahu cuma satu, 45 tahun lalu Tuhan berfirman bahwa tanah yang kamu injak akan kuberikan menjadi pusakamu. Karena kau setia mengikuti Tuhan dengan setia, dengan sepenuh hati, aku akan kasih kamu tanah perjanjian. Dan Kaleb gak peduli dengan umurnya yang sudah tua 85 tahun. Dia tidak fokus dengan masalah pribadinya. Dia fokus dengan janji Tuhan yang dia miliki.
Kita boleh usia sudah tua, tapi kita harus tetap percaya janji Tuhan. Kita harus tetap fokus kepada janji Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang ketiga lalu terakhir saya tutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Yaitu yang ketiga adalah keep faithful. Katakan sama-sama, keep faithful. Kita harus tetap setia. Keep choosing, keep focusing. Dan yang terakhir adalah keep faithful. Tetap setia kepada Tuhan. Yosua 14 ayat 14 sampai ayat 15. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb, orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu adalah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Itu negeri yang paling besar di antara semua raksasa. Tapi Kaleb menaklukkannya dan memilikinya. Kenapa? Karena Kaleb keep faithful. Dia tetap setia sama Tuhan. Dan dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia setia dan mengikuti Tuhan sepenuh hati? Saudara, dia memiliki apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Dengar baik-baik. Kalau Anda mau mengalami janji Tuhan dalam hidupmu dan digenapi dalam hidupmu, keep faithful. Tetap setia kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup dengan sebuah contoh dari kehidupan seorang yang bernama Horatius Sparford. Saudara, Anda mungkin pernah dengar khotbah saya. Waktu saya buat PowerPoint ini, sebenarnya ada 2 ilustrasi yang saya ambil. Tapi saya ngomong, walaupun dulu saya pernah waktu di Ramayana, gereja lama, saya khotbah dan saya kasih ilustrasi ini. Tapi saya mau ulangi, karena menurut saya Horatio adalah salah satu inspirasi hidup saya yang luar biasa. Horatio adalah pencipta lagu rohani yang judulnya It Is Well With My Soul. Kalau Anda dengar lagu ini tua sekali lama. It is well with my soul. Ini adalah seorang percaya yang baik dan setia melayani Tuhan dengan luar biasa. Ia bekerja sebagai pengacara sekaligus pengusaha real estate di Chicago pada tahun 1840, saudara. Ia mempunyai 1 orang istri, 5 anak. Anaknya 1 laki-laki dan 4 perempuan, saudara. Dan walaupun hidupnya sangat kaya raya dan berkelimpahan, Horatio dan seluruh keluarganya turut aktif dalam kegiatan gereja dan menjadi jemaat yang setia. Namun saudara, terjadi banyak tragedi yang luar biasa dalam kehidupan Horatio. Kalau saya boleh gambarkan, Horatio adalah Ayub masa kini, atau Ayub di zaman yang dunia nyata ini, saudara. Itu adalah Horatio. Pada tahun 1870, putra satu-satunya usia 4 tahun tiba-tiba meninggal dunia akibat kena penyakit demam berdarah. Dia melayani Tuhan dengan setia, dia diberkati, dia menolong banyak orang, dia donatur gereja, dia jemaat yang setia, ibadahnya setia, orang baik. Tiba-tiba suatu ketika tanpa angin, tanpa sebab, anak laki Saki satu-satunya umur 4 tahun mati kena demam berdarah. Saya bisa bayangkan kalau ini Anda melayani setia. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong. Kalau ada orangnya bertobat, tapi kalau Anda gak merasa, jangan baperan. Kita jangankan gini, baru berkatnya berkurang. Tuhan, aku sudah melayani kamu, kenapa aku kurang terus? Aku melayani, kenapa anakku sakit? Saudara, Anda bisa bayangi Horatio melayani dengan luar biasa. Anak satu-satunya, laki-laki, meninggal. Apalagi kalau orang Batak, apalagi kalau orang Chinese, anak laki-laki itu emas, saudara, sangat penting. Tiba-tiba meninggal, saudara, kena demam berdarah. Kau pasti akan mau, Tuhan, aku ini sudah melayani, aku sudah bantu gereja, aku sudah bantu misi, aku sudah bantu ini, kenapa kok anakku mati? Kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi Horatio gak seperti itu. Tahun 1870, ingat 1871, cuma beda 1 tahun, saudara. Belum dukanya selesai, saudara. 1871 terjadi kebakaran besar yang melanda kota Chicago, dikenal dengan The Great Chicago Fire, saudara. Anda bisa lihat tahun 1871, kurang lebih 8 Oktober
sampai saudara menghancurkan 3,3 mil atau kurang lebih 9 km persegi kota Chicago. Lebih dari 100.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kebakaran tersebut juga membakar habis, dengar baik-baik, seluruh aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh Horatio. Sehingga perusahaannya bangkrut. Namun demikian saudara, ia tidak berdiam diri dan tidak depresi. Dia membangun kembali usahanya sambil membantu orang yang kehilangan rumahnya. Can you imagine? Tahun 1870 anaknya mati. 71 kebakaran yang melanda Chicago. Semua asetnya dia, hartanya habis terbakar. Dan dia gak depresi, gak nyalain Tuhan. Dia bangun lagi dari awal. Dan dia membantu orang lain yang kehilangan, saudara. Makanya saya kagum dengan Horatio, sosok yang luar biasa. Lalu habis itu tahun 73, apa yang terjadi? Horatio dan seluruh keluarganya berlibur ke Eropa, sekaligus menghadiri seorang pertemuan penginjil KKR yang dilakukan oleh sahabatnya. Sahabatnya adalah orang yang luar biasa, namanya D.L. Moody, penginjil yang luar biasa sekali, terkenal pada waktu itu. Sesaat sebelum meninggalkan pelabuhan, tiba-tiba Horatio terpaksa menunda keberangkatannya karena urusan bisnis. Jadi akhirnya istri dan keempat anaknya melanjutkan perjalanan ke Eropa. Dan Horatio gak jadi berangkat, dia nyusul aja nanti. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tanggal 22 November tahun 1873, malam hari, kapal yang ditumpanginya bertabrakan dengan kapal besi Inggris. Sehingga apa yang terjadi? Menewaskan keempat anaknya. Cuman istrinya yang selamat. Dalam kesaksiannya, ia berkata, Tuhan memberi aku 4 anak perempuan. Sekarang mereka sudah diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Kalau sekarang aku gak ngerti. Setelah dia berkata seperti itu, istrinya mendengar sebuah suara yang audible dari Tuhan dan berkata, engkau diselamatkan untuk sebuah tujuan. Bayangi, 1870 anaknya mati. 1871 saudara kebakaran. 1873 anaknya 4 mati semua, cuman istrinya yang selamat. Bagaimana kalau ini terjadi dalam hidup kamu? Saya percaya kamu pindah agama sudah dan sudah murtad semuanya. Dan ngomong, Tuhan ngapain aku melayani Tuhan? Ngapain aku sungguh-sungguh cari Tuhan? Bayangkan sir. Kemudian istrinya mengirim telegram. Gak ada WA, gak ada WhatsApp, gak ada semuanya. Gak ada telepon waktu itu. Kirim telegram kepada Horatio. Dia ngomong ini, aku sendiri yang selamat. What should I do? Apa yang mesti harus aku lakukan? Lalu Horatio menuju Inggris berjumpa dengan istrinya dengan naik kapal. Di dalam perjalanan, kapten kapal menunjukkan lokasi kecelakaan yang menewaskan 4 anaknya. Dan dia ngomong, Horatio, di sini nih tabrakannya. Anakmu 4-4-nya mati di sini. Sepanjang malam Horatio nggak bisa tidur dan dia merenungkan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Tahun 70 anaknya meninggal, 71, 73. Dia gak bisa tidur. Dalam keadaan seperti itu, hancur, sedih, tapi tidak frustasi dan depresi dan tidak nyalain Tuhan. Horatio menulis secari kertas. Dia tulis kata-kata, it is well, the will of God be done. Semuanya baik, kehendak Tuhan sudah terjadi, saudara. Di atas kapal itulah Horatio menulis lirik lagu yang sangat terkenal di zaman itu. Judulnya adalah It is Well with My Soul. Ini adalah baitnya, saudara. Anda bisa lihat. Saya bacain dengan cepat, saudara. Dikatakan, when peace like a river, atau saya bacain Indonesia aja biar cepat, saudara. Ketika damai seperti sebuah sungai, jalanku terasa aman. Ketika duka cita seperti ombak yang menggulung, apapun yang menjadi keberatanku, Tuhan mengajar aku untuk berkata, semuanya baik dengan jiwaku. It is well with my soul. Lalu dia katakan, meskipun setan mengocoh
Meskipun pencobaan-pencobaan akan datang, biarlah berkat ini terjamin bahwa ketika Kristus sudah memperdulikan kepapahanku dan darahnya membasuh jiwaku, awan-awan digulung bagaikan gulungan kitab, sangkakala akan bergema dan Tuhan akan turun. Meskipun semuanya begitu, semuanya baik dengan jiwaku. Dia ngomong, apapun yang sudah terjadi, semuanya baik, semuanya baik. Dan ini sangat populer kata-kata ini. It is well with my soul. Can you imagine bagaimana kalau ini terjadi dalam kehidupanmu? Are you still got it? Saudara, kisah Horatio tidak sampai di situ saja. Waktu saya baca ini kemarin malam saya nangis, saudara. Proses yang dia alami nggak sampai di sini doang. Ini aja udah beratnya minta ampun. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia pulang ke Chicago, saudara, bersama istrinya, ia diusir oleh gereja tempat di mana dia beribadah. Kenapa? Karena semua jemaat menganggap dia kena kutuk, saudara. Buat saya ini gereja keterlaluan. Harusnya dipulang, harusnya semua gereja memberikan penghiburan, mendoakan dia. Malah dia diusir dari gereja karena dianggap kena kutuk, saudara. Bagaimana kalau ini terjadi dengan kamu? Saya jamin langsung pindah agama. Definitely. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia pergi ke Israel dan tinggal di Yerusalem. Dan dia melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan di sana. Membangun sebuah yayasan yang bekerja memberi makan orang-orang susah dan miskin. Horatio tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ia mengalami banyak tragedi yang pahit dalam kehidupannya. Dan dia selalu ingat dan dia berkata, it is well with my soul. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Saya gak tahu apa yang Anda alami, tapi bisa gak Anda berkata seperti Horatio berkata, it is well with my soul. Saya percaya mungkin Anda sedang mengalami masalah, mengalami problem, mengalami masalah, proses yang begitu berat dalam hidupmu. Tapi percayalah, ini yang mesti Anda dan saya lakukan. Tetap setia sama Tuhan.